Halo, di sini saya akan mereview ada fitur apa aja sih di aplikasi atau di software Easy Terminal. Nah, di sini yang bisa kalian lihat di sini ada app name connection, ada head comment, ada comment history, ada help, error log, circle help, atau view bin. Nah, di sini tombolnya bisa kita jelaskan satu-satu. Di sini untuk setting sendiri ini ada pengaturan yang bisa kalian lihat dulu. Di sini download directory yang berguna untuk dari nanti kalau kalian mendownload file dari server Linuxnya atau dari server kalian sendiri, bisa kalian pilih untuk masuk kemana. Untuk uji coba kali ini kita akan pakai yang default dulu, bawaannya itu masuk ke file C. Nah, di sini juga ada enable recycle bin. Ini nanti akan saya jelaskan apa fiturnya, tapi untuk sekarang biarkan tidak kita centang dulu. Di sini juga ada enable automatic idle mode. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Idle mode ini berguna untuk biar server tidak kepanasan, untuk mencegah, jadi mengurangi kinerja server, bukan mengurangi ya, tapi mengurangi beban server. Jadi server kalau yang masuk ke mode idle itu dia akan ringan dan tidak banyak kinerjanya. Di sini juga bisa kalian atur juga idle timeoutnya nanti berapa menit. Oke, langsung aja, ini biarin kita cancel dulu. Di sini ada hit comment, comment history, ada help. Ini untuk kalian lihat di sini kombinasi tombolnya bisa buat apa aja. Oke, bisa kalian coba sendiri. Di error log juga sama aja. Server help, karena di sini kita belum menambahkan server jadi belum bisa. Oke, langsung aja. Di sini untuk uji coba di sini saya sudah menambahkan server lokal yang memakai lokal. Dan di sini ada server publik yang nanti akan kita gunakan untuk fitur yang namanya itu auto reconnect. Di sini juga kita pertama memakai lokal dahulu. Oke, langsung aja. Nah, di sini bisa kalian lihat dulu. Di sini langsung muncul satu server, yaitu satu grid. Satu grid ini berfungsi cuman buat satu ini aja ya. Bisa kalian maximize juga. Nah, di sini juga ini bisa kalian hide juga menggunakan kombinasinya, yaitu CTRL-H atau CTRL untuk menyembunyikan. Oke, bisa kalian sembunyikan, bisa kalian nih, jika kalian merasa terganggu bisa kalian hide aja. Oke, di sini fiturnya ada apa aja sih? Nah, bisa kalian lihat di sini directory atau folder yang ada di server kalian bisa langsung terlihat di sini tanpa kalian mengetik manual seperti kayak ls. Mungkin kalian mau lokasi kalian di mana, kalian kan ketik pwd dulu. Ini manual, di sini sudah auto, Easy Terminal sudah menyediakannya. Dan kalian juga bisa masuk, bisa keluar file secara cepat dan efisien. Oke. Nah, oke, di sini juga di Easy Terminal sudah menambahkan fitur untuk menambahkan file. Mungkin bisa kalian kasih nama test.txt. Nah, di sini juga dia langsung otomatis membuat file yang berformat txt. Di sini juga bisa kalian download seperti yang di setting tadi ya. Nanti dia otomatis langsung masuk ke sini. Dan di sini ada edit with nano. Jadi kalian nggak perlu ketik manual kayak gini. Sebenarnya kayak gini juga bisa. Nano test txt. Nah, gini juga sama aja sih sebenarnya. Oke, bisa kalian dari sini juga klik kanan, edit with nano. Oke, bisa kalian ketik mungkin sudah makan belum, Bang? Oke, untuk keluar kayak nano seperti pada umumnya ya, bisa kalian pencet CTRL-X untuk keluar. Save sync before closing. Oke, kita yes. Nah, sudah. Nah, di sini ada apa aja sih? Di sini ada rename seperti rename biasa yang bisa kalian pakai kayak pada umumnya. Kayak tes kita ganti set. Nah, dia langsung terganti namanya otomatis tanpa kalian manual. Oke, di sini juga ada fitur download yang bisa kalian coba nih. Save to C user download. Kita cek apakah sudah masuk. Nah, dia langsung masuk tuh ya. Sudah makan belum, Bang? Alhamdulillah udah. Oke, ini sudah ya. Oke, di sini juga ada fitur apa lagi? Download sudah, edit with nano udah. Nah, ini delete satu item permanennya seperti kalian biasa. Kalian menggunakan rf min rf. Tapi di sini karena otomatis jadi dia langsung delete permanen. Nah, di sini di Easy Terminal fituran unggulannya apa? Di sini kalian bisa lihat enable recycle bin, bisa kalian hidupkan. Nah,
Kalian tahu kan recycle bin itu berfungsi untuk apa? Nah, langsung aja kita coba. Kayak kita buat foldernya langsung kita kasih nama tes. Kita masukin juga ini namanya txt buat tes ya. Tes txt. Oke, langsung aja kita edit misalnya. Nah, langsung kita save. Kita keluar. Nah, di sini misalnya kalian lagi apa gitu, set, aduh pengen hapus gitu. Oke, nah ini kan hapus. Kalau tadi kalian mematikan ini, dia nggak bisa nih. Sekarang tinggal kalian pencet di sini, kalian lihat seperti recycle bin pada umumnya, dia bisa merestore dan meredo. Tuh, file kalian akan otomatis kembali. Dan ini akan berlaku jika kalian hanya mencetang fitur ini ya. Oke. Kalau kalian nggak mau lagi, mungkin bisa Ctrl Y, dia otomatis hilang. Kembali lagi Ctrl Z. Dan tenang, ini isi foldernya akan sama, nggak mungkin ada yang berbeda. Bisa kalian lihat sendiri sini. Tuh, tulisannya tetap sama dan tidak ada yang berbeda. Dan kalau misalnya kalian matikan, dia bakal berubah menjadi delete satu item permanen. Jadi dia akan hilang permanen. Oke. Oh ya, di terminalnya juga dia bisa masukin file. Mungkin kalau kalian mau folder, bisa kalian masukin folder tuh. Dia otomatis akan menyortir yang mana aja folder. Dan kalau untuk file ini berlaku buat semua jenis file. Misalnya gambar deh, kita masukin. Ini kan formatnya PNG. Kalau kalian di server kalian CLI dan kalian akan bukanya itu kan susah. Di sini Easy Terminal sudah menyediakan tanpa kalian download eksternal atau software lain lagi ya. View image. Di sini bisa kalian lihat ada gambar PNG, bisa langsung kalian lihat gambarnya ada gambar apa. Dan bisa juga di sini kalian ganti namanya juga, misalnya kayak gambar aja mungkin. Ini nggak bakal merusak file, dia tetap bisa kelihatan. Oke. Langsung aja kita hapus lagi. Nah, untuk tombol-tombol di atas ini ada apa aja sih? Yang pertama di sini ada cek internet. Di sini bisa kalian lihat di sini server kalian terhubung dengan internet apa enggak. Jika terhubung itu ada bacanya sukses. Dan untuk device sendiri ini bisa kalian lihat ya, di server kalian tuh terhubung dengan apa aja. Kayak USB-nya misalnya terhubung dengan ini apa, broadcast Bluetooth. Dan ini PCI device dan segala macam, USB, HDMI dan segala macam. Audionya nggak ada. Oke, kalian refresh lagi. Nah, untuk idle mode ini, jika tidak ada pengeklikan yang kalian atur di sini ya, bisa untuk idle time out-nya bisa 1 menit, 2 menit. Bisa juga kalian matikan. Idle mode ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini untuk meringankan kinerja dari sebuah server jika kalian diamkan terlalu lama ya. Jadi tidak akan memakan beban temperaturnya. CPU-nya juga di sini bisa kalian lihat di atas indikatornya, disk yang terpakai dan RAM juga yang terpakai berapa. Oke, di sini idle mode. Di sini juga ada error log dan ada help comment history, bisa kalian lihat. Oh ya, di terminal ini juga mendukung cara kerja seperti di Linux ya. Kayak misalnya di sini kita kasih nama filenya yang susah gitu. Misalnya gini. Nah, kalau kalian ngetik kan susah tuh biasanya. Kalau manual di sini kalian tinggal misalnya nano. Kayak biasa nano. Nah, di sini juga mendukung yang namanya itu fitur tab. Jadi kalau kalian tab misalnya AS aja gitu, tab. Nah, dia langsung otomatis terisi seperti kalian di Linux pada umumnya, dan kalian enter akan sama. Coba. Aduh, save. Nah, di sini juga kalian bisa pakai fitur arrow juga kayak ke atas tuh. Hasil komen kalian bisa terlihat ya di sini. Tuh, oke. Nah, kita enter lagi. Tuh, sudah tersimpan ya. Ada tersimpan lagi. Oke, nah dah. Kita lihat. Oke, sudah. Oke, langsung aja kita delete. Dan di sini juga bisa kalian lihat juga, di sini ada comment history. Jadi semua komen yang kalian tadi bisa dilihat di sini kalau kalian lupa misalnya. Oke, udah bisa kalian clear juga ya. Tuh. Walaupun kalian clear nggak masalah, dia tetap errornya tetap menyimpan ya. Oke.
Dan juga apalagi comment history udah, help bisa kalian lihat di sini tadi CTRL H, CTRL U, ada juga CTRL Z, CTRL Y atau CTRL C untuk mengcopy, dan sini up and down. Oh ya, di sini juga misalnya kalau kalian kayak ping google.com. Nah, di sini kalian seperti biasa tinggal CTRL C aja untuk menghentikan proses ini ya nih. CTRL C. Tuh, dia langsung otomatis stop. Oke, kita lanjut. Di sini ada fitur server host. Nah, untuk komen-komen yang di sini yang ada button-button di sini bisa kalian restore grid. Dan mungkin active session-nya bisa kalian munculkan lagi ya. Nah, di sini di Easy Terminal tidak hanya bisa mengontrol satu server saja, dan dia bisa banyak. Misalnya kayak saya tambahin lokal. Ini buat sebagai contoh aja, publiknya kita banyakin juga nggak apa-apa. Nah, dan khusus di Easy Terminal ini karena software gratis dan tidak ada berbayarnya sama sekali. Di sini server yang bisa kalian maintenance tuh unlimited ya, mau berapa aja nggak ada batas. Oke, di sini bisa kalian lihat. Nah, yang masuk ke grid ini itu yang hijau. Jadi misalnya kalian mau terminal yang ini, kalian jadikan grid. Di sini ada, kalian masukkan di grid 4 atau port 4. Tuh, dia langsung pindah ke sini. Kalau kalian mau lagi di sini, bisa kalian 4. Dan kalau misalnya kalian mau monitoring yang ada server yang di sini nih, kalian tinggal maximize, dia langsung otomatis masuk ke sini. Yang ini juga kalian maximize, dia bakal pindah ke server yang ini. Dan ini juga CPU-nya semuanya terpantau ya, kayak ini 45, ini 48, ini 23, ini. Dan juga jika sudah masuk idle mode, pasti dia nggak bakal lemot lagi ya. Dan seperti biasa, cek internet, bisa kalian cek tuh. Oke. Device juga yang terhubung apa itu sama. Maximize juga tetap sama. Nah, di sini karena ini banyak server, nggak mungkin kan kalian komen satu-satu gitu, kayak ini masuk. Di sinilah Easy Terminal menyediakan yang namanya itu hit comment. Mungkin bisa saya kasih contoh di google.com. Nah, saat ping google.com, dia semua server akan menjalankan ping google.com. Dan di sini karena mode idle dia tidak terlihat, bisa kalian buka aja semua idle-nya. Dari servernya mungkin bisa pakai CTRL atau langsung zip aja kayak gini, bisa CTRL satu-satu gini juga bisa. Langsung aja idle kita matiin. Nah, tuh. Jadi semua komennya ini berjalan. Bisa juga kalian matiinnya di head comment, tinggal CTRL C aja. Nah, dia langsung mati. Oke, itu untuk fitur yang pertama. Di sini mungkin bisa saya idle dulu semua biar dia ringan. Nah, oke, sudah masuk mode idle. Di comment history juga terlihat ya, ada apa aja. Oke, sudah. Dan di menu error log. Error log ini untuk apa? Nanti akan saya jelaskan. Di sini kalian juga bisa mengecek di server kalian, server hostnya apa aja yang terpakai, kayak pingnya dapat berapa, CPU-nya berapa, RAM-nya berapa, disknya berapa, servisnya juga pakai SSH-nya hidup apa enggak, apa dia pakai telnet atau apa, bisa kalian cek semua di sini secara real time, bisa kalian refresh lagi. Oke. Di view bin juga masih sama. Oh, sebentar ada telepon. Oke, halo. Oke, di sini juga masih sama. Nah, di sini juga nggak perlu kalian khawatir di Easy Terminal nih. Misalnya kalau server kalian terputus, jadi bisa langsung gini. Contohnya ini karena saya memakai server publik, IP publik. Di sini IP publik. Saya memakai Tailscale. Di sini saya matikan. Oke. Bisa kalian dengar sendiri. Ini di speaker saya dia langsung bunyi otomatis. Dan itu akan memberitahu server mana yang bakal mati-mati itu. Jadi speaker kalian segitu server ada yang mati, itu dia langsung memberitahu. Dan di sini program akan otomatis mencoba ya. Di sini retrying connect otomatis. Jadi bisa kalian tinggal. Mungkin bisa kalian refresh manual. Coba di sini saya hidupkan kembali.
karena ini kan ada waktu otomatisnya. Kalau untuk manual juga bisa kalian pencet yang ini. Nah, dia langsung otomatis berhenti. Oke, di sini mungkin bisa kita wake up aja semua ya. Untuk wake up-nya sendiri ini bisa kalian atur sendiri, idle-nya mungkin 5 menit. Nah, jadi sekarang tiap 5 menit dia akan masuk ke mode idle. Dan juga tadi error log. Nah, ini dia connection. Karena di sini saya server publiknya cuma ada 2, di sini bisa kalian lihat logonya ya. Tuh. Tadi yang rest connect yang mana aja bisa kalian lihat. Di sini penyebabnya apa? Connection loss, berarti koneksinya loss. Di sini bisa kalian delete, bisa clear all, dan di sini juga bisa kalian ekspor to PDF buat menjadi laporan kalian. Misalnya saya simpennya di download mungkin. Laporan server 1. Oke, sudah ya tuh laporan server 1 PDF. Dan untuk format laporannya sendiri dia ada di sini. Nah, ini dia disconnect error log. Di sini terlihat server mana aja yang log tadi yang error. Connectionnya penyebabnya apa? Connection loss. Dia program mencoba berapa kali untuk reconnect. Di sini program mencoba 2 kali. Final statusnya after 0 attempt karena tadi kita refreshnya manual. Di sini di sini bisa kalian lihat CPU-nya berapa, RAM-nya berapa. Oke, kita kembali lagi. Cek internet masih sama, VOB masih sama, fitur raw juga masih sama. Idle tadi sesuai karena kita masukin 5 menit jadi segini. Tapi kalau kalian klik dia langsung bisa buka otomatis kok. Di sini juga di pojok kanan bawah bisa kalian lihat ada tombol clear yang bisa kalian buat ngebersihin ini. Ini tadi hit comment, mungkin bisa ini kalian nih. Oke, kita close saja. Oke, sudah semua ya. Disconnect sendiri bisa kalian pencet di sini, mungkin bisa manual dari sini kalau mau langsung sekaligus banyak. Kalau mau satu juga bisa di sini disconnect. Set. Oke. Bisa kalian add lagi. Oh ya, di sini juga ada yang namanya itu fitur restore ya. Misalnya kayak saya masukin public mungkin, lokal kayak tadi. Lokal, public, lokal. Oke, banyak, pokoknya banyak. Misalnya kalau kalian tidak sengaja keluar kayak gini, misalnya saya keluar dari isi terminalnya. Oke, coba saya masuk lagi. Nah, di sini ada fitur yang namanya the following region were active, select which to restore. Ini bisa kalian pilih server yang tadi yang mau kalian aktifkan lagi. Jika tidak sengaja keluar, bisa kalian restore. Nah, dia akan kembali ke settingan semula. Oke, mungkin itu saja fitur isi terminal yang saat ini mungkin bisa saya beritahu. Oke, jadi semoga kalian bisa menggunakan software ini dengan baik ya. Dan jangan lupa feedbacknya karena itu adalah emas bagi kami. Dan kami mohon untuk feedbacknya karena saya ingin mengembangkan isi terminal ini menjadi software pertama yang banyak digunakan orang. Oke, terima kasih.